Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sebuah cerita kisah dengan judul khusyuk dalam sholat. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa kalau mengerjakan sholat tidak dapat khusyuk sepenuhnya. Seringkali ia masih teringat akan hal-hal yang lain, termasuk urusan rumah tangga, utang piutang, dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang dapat sempurna dan khusyuk sepenuhnya dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib menyela, "Saya bisa ya Rasulullah." "Betul?" tanya Rasulullah. "Benar ya Rasulullah," jawab Ali bin Abi Thalib dengan yakin. "Jika memang benar kau dapat sempurna dan khusyuk dari awal hingga akhir, akan kuberikan surbanku yang terbaik sebagai hadiah untukmu," janji Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Terlihat dia mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan. Setelah selesai, ia ditanya oleh Nabi, "Bagaimana kau bisa mengerjakannya dengan khusyuk dan sempurna?" "Pada rakaat yang pertama, saya mengerjakannya dengan khusyuk," jawab Ali dengan muka murung. "Dan pada rakaat yang kedua, ketika sujud yang terakhir, saya tetap khusyuk hingga duduk tasyahud. Namun ketika mendekati salam, barulah hati saya berubah. Teringat akan janjimu, ya Rasulullah, bahwa engkau akan memberikan hadiah surban terbagus milikmu untuk saya. Maka rusaklah kehusyukan sholat saya." "Hal itu terjadi pula dengan yang lain," jawab Nabi. "Sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Yang penting ketika pikiranmu terbawa kepada urusan lain, cepat-cepat kembalikan kepada sholatmu lagi. Dalam mengerjakan sholat memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat dan berbicara kepada Allah. Tetapi kalau tidak mampu, asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai." Mendengar penuturan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib mengangguk-angguk. Meskipun masih berusia muda, namun ia memiliki ilmu dan ketaatan yang terpuji. Ali mempunyai keistimewaan khusus sebagaimana pernah dikatakan Rasulullah, jika beliau diibaratkan gudang, maka Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Misalnya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Berapa kecepatan kilat tatkala menyambar?" Dengan cepat ia menjawab, "Tidak lebih cepat dari doa seorang makhluk yang dikabulkan oleh Khaliqnya." Dan ketika ditanya, "Berapa jauhnya jarak antara Masyriq dan Maghrib atau antara timur dan barat?" "Tidak lebih jauh dari jarak terbit dan tenggelamnya matahari," jawab Ali bin Abi Thalib. "Kapankah nikmatnya tidur?" tanya yang lain pula. "Tidak ada nikmatnya," jawab Ali. "Sebab bila aku jawab sebelum tidur, bagaimana dapat dirasakan nikmatnya tidur kalau belum melakukannya atau mengalaminya? Jika aku jawab setelah bangun, bagaimana akan dapat kugambarkan sesuatu yang sudah lewat? Sedangkan jika aku jawab saat dalam tidur, bagaimana mungkin seorang dalam keadaan tidur atau tidak sadar merasakan nikmat atau tidaknya sesuatu? Karena itu, janganlah terlalu banyak tidur hingga berlebihan, sebab hidupmu akan pendek meski umurmu cukup panjang. Bukankah seorang yang dapat merasakan dirinya hidup adalah saat mereka dalam keadaan sadar, sedangkan tidur sama dengan tidak sadar? Jadi bagaimana bisa dikatakan hidup kalau bukan orang lain yang mengatakannya?" Pada kesempatan lain, Rasulullah menyuruh para sahabat membaca Al-Quran sampai khatam. Semua dengan tekun mengerjakannya hingga beberapa lama. Tetapi anehnya, Ali bin Abi Thalib dengan qomat kamit sebentar lalu berhenti dan diam. Ketika semuanya sudah selesai, Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Kenapa engkau tidak membaca sampai khatam?" "Sudah sejak tadi ya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Ali, cepat sekali, rasanya mustahil, sanggah Nabi. Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa kandungan surat Al-Ikhlas ataupun Hu itu sama dengan sepertiga isi Al-Quran? Jawab Ali, benar, timpal Rasulullah. Karena itu cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Sambung Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Ali bin Abi Thalib. Demikian kisah khusyuk dalam sholat yang dilakukan oleh Ali, namun ternyata meskipun berusaha dengan sempurna dari awal sampai akhir, ternyata gagal. Dan memang oleh Rasulullah disampaikan bahwa sulit bisa sempurna dari awal sampai akhir. Yang penting ketika kita tergoda, kita kembalikan lagi bahwa kita sedang sholat menghadap Allah. Terus ketika kita ingat sesuatu, kita kembalikan lagi kepada Allah. Demikian hingga sholat kita terus mengingat Allah sepanjang sholat. Demikian pelajaran yang dapat kita berikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.